Shalom, selamat pagi Happy Sword Family. Pagi ini renungan saya beri judul Stop Kebiasaan Menghakimi. Dalam kitab Perjanjian Baru ada ayatnya seperti ini. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sering kita temui orang-orang yang gemar sekali mengurusi kehidupan orang lain, bergosip, bahkan menghakimi orang lain. Seolah-olah dia itu orang yang paling mengerti duduk permasalahan dari orang tersebut. Tuhan Yesus memberikan nasihatnya dengan tegas agar kita jangan menghakimi. Sikap gemar menghakimi orang lain bukan sikap anak-anak Tuhan. Bahkan kebanyakan orang tidak menyadari kesalahan dan kekurangan dirinya sendiri. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sama persis dengan seorang perempuan yang ketahuan berzina, ia ditempatkan di tengah-tengah orang banyak dan ahli-ahli Taurat yang katanya hidupnya benar dan kudus bahkan mengerti firman. Menghakimi wanita tersebut sembari mencobai Tuhan. Kesannya pengen tahu nih, Tuhan ini mau berbuat apa ya terhadap wanita ini. Jadi kalau Tuhan bilang salah, pasti Tuhan dihakimi saat itu gitu kan. Di Yohanes 8 ayat 3 sampai 5. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Tetapi Tuhan yang adalah sumber segala hikmat dan sumber segala kebenaran memberikan jawaban seperti ini. Ayat 7 berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi sama dengan kita yang hobinya menghakimi, menilai, menunjuk kesalahan orang lain dibanding kesalahan kita sendiri. Kita dengan mudah berkata, kok dia sih yang bawain firman? Kan dia gak benar hidupnya. Kok dia sih yang jadi worship leader? Kan dia hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Banyak dilema. Menunjuk tanpa melakukan solusi itu namanya menghakimi. Apalagi ya, yang bahkan saya sering dengar, orang lebih suka memuji orang lain. Misalnya, seorang suami atau seorang istri memuji kecantikan atau ketampanan lawan jenis di depan pasangannya. Misalnya nih yang biasanya body shaming, kok dia ngomong nih sama istri orang, lu gemuk ya, gak bisa jaga badan ya gitu kan. Atau misalnya sekalinya kurus, lu kurus ya gitu kan, gak dikasih makan ya sama laki lu. Tapi dia lupa, istri dia juga gak terawat sama dia gitu kan. Jadi sebelum kita menunjuk, lebih baik kita berkaca dulu bagaimana gitu. Alangkah baiknya kita lebih memberikan pujian, nilai kita kepada istri kita atau suami kita, daripada kita memberikan pujian ke orang lain gitu, apalagi ke pasangan orang. Nah, lakukanlah yang seperti Yesus lakukan, memperlakukan semuanya indah dan berharga di mata Tuhan. Jadi di mata kita harus memperlakukannya semuanya indah. Saya bangga dengan Ibu Gembala di tempat ini. Beliau selalu mengatakan siapapun, halo Amel cantik, halo si A, si B ganteng. Dia akan selalu mengatakan seperti itu. Mau sekalipun yang ditemui misalnya cacat, mau yang diketemuin misalnya gak bisa ngomong, Ibu Gembala kita selalu mengatakan hal yang luar biasa.
hal puji-pujian. Jadi orang yang dengarnya juga nggak down gitu kan, nggak iya ya. Tapi orang yang mendengarnya itu merasa tersanjung, merasa oh iya saya ini berarti ya gitu kan. Di Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau kami sering sampai detik ini kami masih melakukan menghakimi orang lain. Kami lebih suka Tuhan melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau komitmen mulai hari ini, detik ini, kami mau stop Tuhan menghakimi orang lain. Semua segala sesuatunya itu dimulai dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk remamu pagi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulai sekarang, stop menghakimi orang lain dan mengurusi kehidupan orang lain. Lebih baik berdoa bagi kebaikan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.